Shalom warga kerajaan Allah, welcome home. Selamat datang di Rock Jajak Online Service. Kami tetap melayani secara online, tapi kami juga mulai melayani on-site. Jadi dalam era new life, new normal life, kami juga akan melayani di gedung, dan oleh sebab itu protokol kesehatan selama beribadah di gedung kami tegakkan, kami jalankan, dan saya percaya baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung, semua menjaga kesehatan, menjaga kehidupan sehari-hari, dan mari kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, dan saya percaya kehidupan kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan, "Shalom Pak Timotius." Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. "Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun." "Siapa Mas?" "Walaupun." Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat, ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang,
perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya. Bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia, Ron, kamu itu aset kerajaan, Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu, nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya, masalahnya pemeliharaannya mahal dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan, dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya, ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Pagi ini saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mazmur 33 ayat 1 berkata, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku segala kebaikanmu, segenap
Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang setia dengan kami, dan kesetiaan-Mu sungguh teruji bagi kami. Hanya pujian yang kami agungkan, yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan. Dan segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu dengan amalkanmu balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku, kau sungguh ajaib, sungguh kau hebat, kau sungguh perkasa, sungguh kau hebat, Tuhan.
hormat, segala kemuliaan. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Kau ada di setiap musim hidupku. Kau Tuhan yang menyertai. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku
Biar kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Bukan pada keadaan kami, tetapi kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah tujuan kami. Mata kami tertuju kepada Engkau setiap saat. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tertuju padamu, segenap hidupku Kami serahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti
Menyenangkan hati-Mu adalah kerinduan kami, adalah tujuan hidup kami, dan biarlah kami saat ini semakin berkenan kepadamu, semakin menyukakan hati-Mu, dan kami mau belajar, bukan hanya kepada Tuhan, kami juga belajar melayani Tuhan dan melayani sesama kami dengan yang terbaik, dengan apa yang ada pada kami, dan kami percaya kalau Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memampukan kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, berbuah lebat dan manis, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, ya, baik yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Era new normal life, era kehidupan normal yang baru, kebiasaan yang baru perlu kita pakai. Ya, tentu saja kalau kita keluar rumah, kita pakai masker, kita lakukan protokol kesehatan yang terbaik, dan saya percaya ketika kita benar-benar mematuhinya, kita pasti mengalami kehidupan yang sehat. Dan kurangi keinginan untuk cepat-cepat pergi keluar rumah, ya, pergi ke tempat-tempat tertentu, karena sudah sekitar 3 bulan ya sejak kami lakukan online ini, sudah 3 bulan ya online, dan kami sekarang sudah mulai juga melayani secara onsite. Jadi tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh ya. Kita sama-sama mau belajar untuk tinggal di rumah. Nah, saya sharing buat saudara diam dan bersorak. From silent to shout, dari diam kepada bersorak. Ini memang tidak mudah. Hari-hari ini mungkin ada yang mulai bersorak, hore bisa keluar rumah, hore bisa pergi kemana-mana. Bagi yang jarang keluar rumah, yang tidak pernah keluar rumah, mungkin siap-siap bersorak, tapi tunggu dulu. Ya, ini masa transisi, jangan buru-buru. Tapi yang sudah biasa buka toko, setiap hari pergi keluar rumah, tetap jaga kesehatan dengan baik-baik. Ya, nah, saya akan sharing buat saudara dari kitab Yosua. Yosua itu artinya juru selamat, sang penyelamat. Yosua, Yehosua, Yesua. Di dalam perjanjian baru, Yesus. Dan ini menggambarkan perjalanan kehidupan kita, di mana kita membutuhkan juru selamat, juru penolong. Dan kita melihat bahwa komunikasi Yosua dengan Tuhan itu begitu karib, begitu intim. Saudara bisa perhatikan dalam kehidupan Yosua. Yosua dulu bukan siapa-siapa, dia hanya sekedar kacung, sekedar pembantu dari Musa. Tetapi ketika Musa masuk dalam kemah pertemuan, Yosua juga masuk dalam kemah pertemuan. Bahkan ketika Musa keluar dari kemah pertemuan, Yosua masih tetap ada dalam kemah pertemuan. Dia membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Lihat, sebuah pernyataan dari Yosua pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Yeriko kota kurma, kota yang paling rendah sedunia, termasuk kota tertua di dunia. Telah tertutup kota itu karena Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Lockdown. Situasi Yeriko lockdown. Karena orang Yeriko takut, gentar dengan pasukan Israel. Karena ada 2 pengintai sempat masuk, mengamati. Dan sebetulnya ada pengintai-pengintai yang lain sempat melihat tanah perjanjian. Tetapi lihat, Yosua dan Kaleb yang masuk dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bisa keluar dari Mesir dan akhirnya masuk dalam tanah perjanjian. Dan lihatlah, ketika kita melihat pintu tertutup, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita pikirkan? Pintu tertutup berarti tidak bisa masuk. Pintu tertutup berarti ada sebuah halangan di depan. Tetapi satu hal yang kita ketahui mengenai pintu tertutup, saat kita menghadapi jalan buntu, maka jalan Tuhan selalu tersedia buat kita. Ketika pintu ke depan tertutup, ada pintu-pintu yang lain. Sekalipun ada pintu yang tertutup, dan ketika kita melihat pintu itu tertutup, kita pindah ke pintu yang lain, pintu itu tertutup.
Bersyukurlah pintu itu tertutup buat kita, karena ada pintu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita, yang seringkali gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan, Tuhan sediakan. Jadi jangan sampai kita cemas kalau hari ini kita mengalami masalah PHK kerja. Bersyukurlah hari ini kalau saudara masih bekerja. Tapi ketika saudara di PHK, apa yang saudara alami mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Saudara cemas, saudara khawatir, saudara goyah. Karena ada banyak keluarga hari ini hancur, porak-poranda. Karena tinggal di rumah tapi tidak ada pendapatan. Tapi bersyukurlah kalau Anda tinggal di rumah, tetap rukun dengan istrimu, suamimu, dengan anak-anakmu, punya family time. Sekalipun pasti ada perbedaan pendapat, tetapi percayalah, kalau kita punya family time, kita punya praying time, kita punya waktu bersama dengan keluarga kita punya waktu bersama dengan Tuhan, berdoa bersama-sama dengan Tuhan, dan kita percaya, jalan Tuhan selalu tersedia buat kita. Jadi jangan sampai kita kecewa. Anda yang sedang di PHK, Tuhan pasti sediakan pekerjaan buatmu. Walaupun mungkin hari ini saudara sedang bekerja dari rumah, kreatif dari rumah, produktif dari rumah, inovatif dari rumah. Saya percaya segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan yang sudah dalam hidup kita, Tuhan mau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan maksimal, maka Tuhan akan membuat kita berhasil, beruntung. Kekasih Tuhan, jangan mengeluhkan apa yang tidak ada pada kita, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita, karena Tuhan mau itu kita kelola. Ya, kita lihat bahwa ada momentum untuk mendengar suara Allah. Kita bisa tahu momentum yang terbaik saat pintu tertutup, tetapi perhatikan ada momentum, ada saat yang terbaik untuk mendengar suara Allah. Yosua 6 ayat 2 dan 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, berbicaralah Tuhan kepada Yosua, berbicara sampai telinga mendengar. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Dikatakan haruslah. Tadi ada kata ketahuilah. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Katakan sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi memutari kota Yeriko 1 kali saja selama berapa hari? 6 hari. Ya, kita perhatikan di sini. Tetapi kalau ini dikerjakan cuman berkeliling saja, itu mungkin mudah. Tapi pekerjaan berkeliling ini mengelilingi kota, gak mudah. Dibutuhkan stamina yang fit, dibutuhkan kemauan yang keras, dibutuhkan kedisiplinan. Karena nanti di barisan depan dan di barisan belakang itu ada orang khusus yang menjaga, yang mengawal. Kalau ada orang-orang yang di tengah yang usil, maka rencana Tuhan bisa batal. Kesempatan untuk mendengar suara Allah dalam ayat 4 dan ayat yang 5 dari Yosua pasal yang ke-6. Dan 7 orang imam, berapa? 7. Seringkali kita tahu bahwa angka 7, angka sempurna, karena berbicara mengenai hari terakhir, 7. Ya, harus membawa 7 sangkakala tanduk domba, sangkakala, shofar, di depan tabut. Berarti sambil bawa tabut. Tabut emangnya enteng. Dipanggul, ya. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Selama 6 hari, kelilingnya berapa kali? 1 kali. 6 ya. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi pada hari yang ke-7 ditiuplah sangkakala. Ayat 5,
apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Bayangkan, selama 6 hari keliling disuruh diam. Ya, tetapi inilah perintah Tuhan. Perintah Tuhan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Jelas ada 7 orang imam membawa sangkakala di depan tabut, dan hari yang ke-7 kelilingnya 7 kali, dan baru ketika imam meniup sangkakala panjang, barulah bersorak. Emang gampang. Nah, ini yang harus saya katakan. Just do it. Lakukan saja. You can do it. Anda dapat melakukannya. Katakan bersama dengan saya. Just do it. You can do it. Yang ada di gedung ini maupun yang di rumah bilang, just do it. You can do it. Lakukan saja. Kamu bisa. Lakukan saja. Ketika kita mendengar suara Tuhan, lakukan saja. Saya berdoa, kekasih Tuhan yang ada di gedung ini maupun yang di rumah, mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Hatimu bisa mengerti hikmat Tuhan dengan hikmat dunia. Mata kita bisa melihat rencana-rencana Tuhan. Jangan takut pintu tertutup di depan kita, karena Tuhan sudah sediakan pintu yang terbaik buat kita. Ada momentum untuk mendengar, ada momentum untuk diam. Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Kekasih Tuhan, yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel diminta oleh Yosua untuk diam. Dan ini tidak mudah. 6 hari. Keliling 1 hari 1 kali. Kalau ada orang Yeriko, lihat mereka keliling, diam saja, dilempari batu. Shh. Diam. Dilempari kotoran. Shh. Mau marah? Shh. Diam. Dicaci maki? Shh. Diam. 6 hari. Ada masanya. Ada masanya. Ada waktunya. Kita benar-benar diam. Sekalipun kita tahu benar, diam. Dan kita harus jujur, apakah diam itu mudah? 6 hari, dicaci maki, dilempari batu, dilempari kotoran, diteriaki, diprovokasi. Tetapi lihat, ayat berikutnya, ayat 14. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Hari pertama sekali, hari kedua sekali. Lalu pulanglah ke tempat perkemahan. Waktu sampai di tempat perkemahan gimana? Saling bicara satu dengan, aku tadi dilempari kotoran, aku dilempari batu. Aku dicaci maki, aku diprovokasi. Dikata-katain yang buruk. Bayangkan itu terjadi berlangsung terus. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 6 hari mereka diperlakukan buruk. Ada waktunya diam. Katakan bersama dengan saya, ada waktunya diam. Jangan membela diri sendiri. Jangan menolong diri sendiri. Ya, Tuhan itu pasti tolong kita. Tepat waktunya. Dan kita lihat berikutnya. Momentum to shout. Waktunya bersorak. Ada waktu diam, ada waktu bersorak. Yosua 6 ayat 15 dan 16. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi. Saya senang Alkitab selalu kalau ngomong, jelas. Pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi.
Orang yang bangun lebih pagi berarti orang yang lebih siap. Setuju? Kalau bangun siang, aduh kesiangan, tergopoh-gopoh, mau lakukan sesuatu, serba kaget dan sembarangan, akhirnya tergesa-gesa dan tidak bisa maksimal. Ketika fajar menyingsing, ini teori perang. Saudara, semua aparat militer harus belajar Yosua. Yosua adalah kitab pelajaran bagi militer, harus belajar strategi Yosua. Dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, mengelilingi kota 7 kali. Namun bedanya, hari 1 sampai hari ke-6, diam. Hari ke-7 beda. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, panjang, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Bersoraklah sebab Tuhan panji kemenangan kita. Bersoraklah sebab masalah kita yang satu ini sudah beres. Bersoraklah, sakit kita sudah disembuhkan. Bersoraklah, masalahmu sudah beres. Ada waktunya diam. Waktu sedang mengalami pergumulan, permasalahan kehidupan, diam. Bukan curhat sama manusia. Waktu kita curhat sama manusia, sepertinya kita plong, sepertinya kita lega. Kecuali kalau Tuhan berbisik kepada kita, berkata kepada kita, sharinglah kepada hamba Tuhan, sharinglah kepada sahabatmu, silakan. Tapi kalau Tuhan bilang, diam, aku sedang mendidik kamu. Bangsa Israel sedang dididik untuk diam. Bangsa Israel terkena cerewet, suka mengeluh. Pagi hari dapat mana lagi, tiap hari mana. Mengeluh, sudah dapat berkat, burung puyuh tiap hari masih mengeluh. Hari ini kalau saudara masih mengeluh, Anda orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Anda tidak kenal kepada Tuhan. Tapi orang yang bersyukur kepada Tuhan bisa bersyukur. Hari ini aku masih bisa hidup, bersyukur. Aku masih bisa jalan, bersyukur. Ada waktunya bersorak, tenang, teduhkan hati kita. Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, maka hancurlah permasalahan kita, maka segala permasalahan pergumulan kita selesai. Lalu mereka memanjat ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sejak saat itu Yeriko direbut Yosua bersama pasukannya. Perhatikan baik-baik, ketika Yosua dengar-dengaran dengan Tuhan, ketika kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita betul-betul incline our ears, menyendengkan telinga kita, merendahkan telinga kita kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan yang berperang ganti kita yang ada di depan. Patuhi saja perintah Tuhan, dengar saja perintah Tuhan, lakukan saja perintah Tuhan, pasti jadi. Yang masalah adalah seringkali kita ini buru-buru, pengen cepat selesai. Siapa yang pengen buru-buru? Manusia normal pengen cepat selesai, betul? Ada yang setahun, 2 tahun, lihat teman itu cuma 2 bulan selesai. Kok saya 13 tahun, saya 15 tahun, saya bertahun-tahun sampai lupa sudah berapa tahun. Tapi ingat, ada waktunya untuk bersorak. Ada waktunya bersorak. Katakan bersama dengan saya, ada waktunya diam. Ada waktunya bersorak. Aku wis ngempet, Pak. Shh, diam dulu. Ada waktunya bersorak. Saya percaya Tuhan yang pimpin hidup kita. Minta kita diam karena Tuhan mau kita dengar-dengaran dengan Tuhan.
Hari ini, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, ayo, teduhkan hati, dengar-dengaran dengan Tuhan, dan apa perintah Tuhan lakukan. Jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Ingat, hati kita seringkali dipenuhi dengan keinginan-keinginan, tetapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan selalu yang terbaik, selalu yang sempurna. Amin. Haleluya. Ada waktunya diam, ada waktunya bersorak. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita perhatikan dalam ayat berikutnya, Yosua 6 ayat 20, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Praktekkan, lakukan firman. Kota Yeriko hari ini ada, tapi kalau saudara tanya tembok Yeriko mana? Tidak kelihatan lagi, reruntuhannya tidak kelihatan lagi. Lokasinya ada, tapi tidak ada, karena waktu itu hancur, cur. Kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan, masalah kita pasti dibereskan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, pakai akal kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan andalkan Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, kasih Tuhan dimanapun Anda berada, bila mana dengan keluarga Anda, mari kita berdoa bersama. Buka kedua belah tanganmu, berkata bersama dengan saya saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, saya mengakui saya seringkali gagal untuk menguasai diri saya. Saya mengakui saya seringkali gagal mendengar suara Tuhan. Hari ini saya mau belajar mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Hari ini saya mau belajar mendengar suara Tuhan dan patuh dengan suara Tuhan. Beri saya telinga Tuhan untuk mendengar suaramu dengan jelas. Beri hati kepada saya untuk melakukan firman-Mu dengan taat, dengan setia. Mampukan saya Tuhan, dalam nama Yesus. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman. Ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu kekasih Tuhan punya masalah, punya pergumulan. Tetapi hari ini, Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita. Bersyukurlah, diamlah, tenanglah, kuasailah dirimu, supaya kekasih Tuhan dapat berdoa. Kalau saudara tidak menguasai diri, saudara tidak tenang, saudara tidak dapat berdoa, bahkan saudara menjadi orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, terburu-buru, gegabah, tidak bijaksana. Hari ini buka hatimu. Rancangan kita boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tetap yang terbaik buat kita. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tetapi Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kami. Haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Bersamamu Bapa, Bersamamu ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
anugerah-Mu sungguh berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami menyadarinya bahwa setiap langkah kaki kami, langkah kehidupan kami, Tuhan mau pimpin. Kami menyerahkan hati dan kehidupan kami untuk Tuhan pimpin setiap hari. Saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menambahkan umur, menambahkan kekuatan, kesehatan, pertolongan, rahmat, hikmat dan berkat yang tiada duanya. Dan kami bersyukur saudara-saudari kami yang ada bersama-sama dengan kami yang sedang berulang tahun. Tuhan lindungi, sertai senantiasa. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang ada di dalam gedung ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Kami berdoa, biarlah kesehatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan nyata dalam hidup kekasih Tuhan. Sehingga apa saja yang Anda lakukan bersama dengan Tuhan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkelimpahan serta berkemenangan. Kami berdoa, pekerjaan dan pelayanan-Mu benar-benar dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, bangsa dan negeri Indonesia ada dalam pandangan-Mu, ada dalam rencana-Mu. Kami percaya ada pembalikan keadaan, pemulihan ekonomi, dan apa saja yang diprediksi oleh manusia gagal oleh karena rencana-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang akbar, yang luar biasa itu Kau nyatakan buat pemulihan bangsa Indonesia, ekonomi dan semua pemulihan terjadi. Kami percaya dalam pemerintahan Jokowi, Tuhan sudah memberikan hikmat kepadanya secara khusus, memampukan dia untuk memimpin negeri ini. Semua yang membantunya sampai ke pelosok-pelosok daerah sudah Tuhan pimpin. Dan kami berdoa Indonesia pulih, Indonesia bangun, Indonesia bangkit kembali, Indonesia sembuh kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua yang bersama-sama dengan kami bersahati bersama-sama. Segala badai COVID-19 boleh terjadi, tapi kami pasti mampu mengatasinya. Bahkan badai sakit penyakit apapun yang sedang terjadi melanda di Indonesia, tetapi kami percaya orang-orang yang bersamamu, yang berseru kepada namamu, menyebut namamu Yesus, mereka diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diluputkan dari segala macam bahaya itu. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang memberikan persembahan, persepuluhan, taburan, ucapan syukur. Tuhan sudah memberkati mereka. Dan kami percaya ketika mereka mentransfer maupun memasukkan ke dalam kotak, hati mereka sudah mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kami percaya rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka sudah Tuhan berkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur dan sebentar kami mengangkat tangan kami. Turunlah berkat-Mu, berkat yang ajaib dan luar biasa, berkat yang khusus, berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.